البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada halaman 76 berkaitan masalah perempuan yang sedang ihram. Bagaimana aturan dan juga adab-adab di dalam as-sunnah. Kata beliau nomor 7, yajuzu lil mar'ah an talbas hala ihramiha ma sya'at minal malabis an-nisa'iyyah. Jadi ketika perempuan sedang ihram itu adalah rukun daripada rukun-rukun haji atau umrah. Jadi nanti kalau sudah sampai mikot itu tempat yang dia harus ihram, itu harus. Kalau enggak ihram enggak sah umrahnya, enggak sah hajinya. Nah, kalau perempuan boleh memakai pakaian apa saja yang dia sukai ketika dia ihram, dari pakaian perempuan yang allati laisa fiha zinah wala musyabahah limalabisir rijal. Yaitu pakaian mana saja silakan dipakai, yaitu pakaian yang tidak ada perhiasannya. Jadi pakaian yang polos dan tidak ada pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Jadi benar-benar pakaian perempuan lah, ma'ruf, masyhur. Kita sudah menyaksikan melihat pakaian perempuan kan tetap beda dengan pakaian laki-laki. Walaysat dhayiqah, ingat-ingat pakaian tersebut tidak sempit. Jadi pakaian yang luas, longgar, bukan yang sempit. Ketika ihram, mau haji atau umrah, pakaian mana saja silakan. Tapi pakaian yang longgar, luas. Tasifu hajma a'dha'iha. Hendaknya pakaian yang tidak sempit, yang menggambarkan bentuk anggota badannya atau anggota tubuhnya. Paham? Jadi bukan pakaian yang tipis, bukan pakaian yang sempit ya. Wala syaffafah, bukan juga pakaian yang transparan. Ya, perempuan ketika ihram tetap memakai pakaian mana saja silahkan, asalkan pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak ada perhiasannya, kemudian pakaian yang longgar tidak sempit, kemudian yang tebal kainnya tidak transparan. La tastun ma wara'aha, tidak boleh juga pakaian yang transparan, yang menggambarkan bentuk tubuhnya yang belum bisa menutupi di balik pakaian tersebut anggota badannya. Jadi menunjukkan bahwasanya pakaian harus tebal, tidak transparan, tidak tipis. Walaysat qasirah tanhasir an rijlaiha aw yadaiha, dan juga pakaian yang enggak pendek. Jadi pakaiannya panjang, pakaian yang tidak pendek yang menampakkan kedua kakinya atau menampakkan kedua tangannya. Jangan. Paham ya? Tapi pakaiannya longgar, luas, lebar, tebal, tertutup kedua tangannya, tertutup kedua telapak kakinya. Hanya saja kembali kita lewati ya. Kalau perempuan sedang ihram, ketika ihram itu enggak boleh pakai kaos tangan, enggak boleh pakai cadar. Paham ya? Adapun burdah penutup mata diperbolehkan oleh para ulama. Mafhum? Kita lihat di sini. Bal takunu dhafiyah kasifah wasi'ah, masyaallah. Ini lihat catatannya penting sekali nih. Hendaknya pakaian perempuan yang dia pakai ketika ihram itu adalah longgar, luas, lebar dan tebal, tidak transparan. Jadi pahami ya? Jadi pakaiannya bukan pakaian tipis, bukan pakaian yang sempit, tapi pakaian yang longgar, luas, lebar, tidak transparan. Qala Ibnu Mundhir wa ajma'a ahlul ilm ala anna lil muhrimah lubsal qumus wad duru' was sarawilat wal khumur wal khifaf. Masyaallah, lihat ini. Ibnu Mundhir rahimahullah taala mengatakan ijma' ahlul ilm sepakat bahwasanya perempuan yang sedang ihram, ingat-ingat lafaz ihram, pastikan enggak asing lagi ya. Ihram itu ketika dia awal kali memasuki rukun daripada rukun haji atau umrah.
Jadi orang kalau umroh itu ada ihram namanya. Ada ihram di situ. Nah, kata Ibnu Mundir, ahli ilmu sepakat bahwasanya perempuan yang sedang ihram tetap memakai pakaian baju kurung dan celana dan kerudung dan kedua kaos kaki. Bukan kaos tangan loh ya. Nah, kalau kedua kaos kaki dipakai. Tapi kalau seandainya nggak pakai, kemudian pakaiannya panjang menutupi kedua telapak kaki nggak masalah. Paham ya, pakaian yang panjang itu. Tapi khawatir tersingkap memakai. Tapi kalau kedua kaos tangan nggak boleh. Paham ya? Atau cadar nggak boleh. Burdah penutup mata boleh. Karena burdah bukan cadar aslinya. Paham ya? Kalau cadar niqab khusus untuk wajah. Sudah pahami ya? Nah, kita lihat selesai penukilan dari kitab Al-Mughni. Wala yata'ayyan 'alaiha an talbas launan mu'ayyanan min as-siyab. Dan tidak ditentukan, tidak diharuskan perempuan memakai warna tertentu. Ingat-ingat. Tidak harus warnanya hitam, semuanya enggak harus. Paham ya? Tapi kita lihat kata beliau, tidak mengharuskan, tidak ditetapkan perempuan tersebut memakai pakaian yang warna tertentu. Kal akhdar seperti hijau, innama talbas ma sya'at minal alwan al-mukhtassah bin nisa. Akan tapi hendaknya dia memakai pakaian yang warnanya itu warna khusus untuk perempuan. Paham ya? Seperti warna merah tua atau hijau tua atau hitam. Kata beliau. Disebutkan itu ahmar atau akhdar atau aswad. Wa yajuzu laha an tastabdilaha bi ghairiha idza aradat. Dan boleh juga untuk masalah sah dan bolehnya, boleh juga dia memakai penggantinya selain warna-warna tadi. Misalkan taruhlah nggak ada pakaian lain kecuali warna putih misalkan, tertutup auratnya semuanya, sah aja. Cuman untuk aman dari fitnah, perempuan tuh yang paling bagus ketika di luar rumah bepergian ya pakaian yang berwarna gelap tadi, yang paling aman dari fitnah. Paham ya? Karena kalau kita lihat dalil-dalilnya, dahulu para wanita sahabiyah dulu itu mereka memakai pakaian ya, yang berwarna hitam sehingga nampaknya mereka itu burung gagak. Karena adalah dari riwayatnya itu kan, namkal hurab seperti burung gagak. Burung gagak itu seringnya warna hitam. Jadi pahami ya, maksudnya warna yang gelap. Bukan warna-warna yang menarik atau yang semisalnya, biar terhindar dari fitnah. Yang kedelapan, wa yusannu laha an tulabbi ba'dal ihram biqadri ma tasma' nafsaha qala Ibnu Abdul Barr. Atau sebelumnya artikan dulu, disunnahkan bagi wanita untuk membaca talbiyah ketika ihram. Setelah ihram baca talbiyah sesuai dengan apa? Kadar suaranya, kadar suara yang dia dengar, enggak boleh teriak-teriak oleh perempuan. Karena khawatir apa? Menimbulkan fitnah. Karena suara perempuan yang masih menawan, muda, masih menarik perhatian itu, nah barakallahu fiik, hukum asalnya secara umum suara wanita itu adalah fitnah. Oleh karena itu dia baca talbiyahnya sebatas yang dia dengar aja. Pelan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu untuk perempuan loh ya. Nah, kalau laki-laki keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Jadi kalau udah masuk ihram, tempat ihram itu baca talbiyah sampai dia melihat Ka'bah. Paham? Sampai di Mekah misalkan dia harus ke hotel dulu, naruh barang-barang atau misalnya, enggak masalah. Tapi nanti kalau ingin menuju mulai kalau jalan lagi menuju ke Ka'bah, baca talbiyah dulu sampai melihat. Paham ya? Setelah melihat berhenti barulah dia mulai tawaf nanti. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, ajma'ul ulama'u ala anna sunnata fil mar'ah an la tarfa' sautaha. Ibnu Abdul Barr menukilkan ijma' para ulama bahwasanya perempuan yang sunnahnya, perempuan ketika baca talbiyah sunnahnya adalah tidak mengangkat suaranya. Jadi suaranya pelan aja. Suara pelan yang dia dengar sendiri. Itu kalau perempuan loh ya. Kalau laki-laki selantang-lantangnya silakan laki-laki. Ya kan? Nah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah yang udah pernah umrah atau sudah persiapan umrah paham lafaz talbiyah tadi. Paham ya? Lafaz talbiyah itu memang diucapkan itu. Biasanya serentak. Kalau travel ya satu travel itu biasanya serentak di bis itu biasanya.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah namanya. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa inna ma 'alaiha an tasma' nafsaha wa inna ma yukrah laha raf'us shaut makhafatal fitnah biha. Hanya saja kalau perempuan itu dia bacanya hanya dia mendengar dirinya saja. Maksudnya memperdengarkan dirinya saja. Dia yang dengar, yang lain upayakan tidak terdengar, dalam artian enggak usah keras biar tidak menimbulkan apa? Fitnah. Kenapa kok dibenci, dimakruhkan seperti itu, mengangkat suara? Makhafatal fitnah biha, karena dikhawatirkan timbul fitnah dengan suara tadi. Jadi kalau perempuan tetap baca talbiyah, cuman pelan. Bisa dipahami ya? Tapi kalau laki-laki keras, kalau laki-laki keras, lantang. Wa hadza la yusallaha adzan wala iqamah. Sahih. Oleh karena itu, karena perempuan itu suaranya fitnah, perempuan tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk adzan dan qomat. Adzan qomat itu tugas kaum lelaki atau kaum wanita? Lelaki. Suara yang lantang, jelas. Jadi kalau adzan suaranya pastikan lantang. Lantang, jelas, keras. Jangan adzan suaranya pelan-pelan, jangan. Itu karena apa? Fungsinya adzan itu kan memanggil orang yang jauh biar kedengaran. Apalagi sekarang udah ada alat-alat yang canggih, mikrofon itu ya, pengeras suara, itu membantu. Tapi tetap suaranya pastikan lantang, jelas gitu loh, yang disuarakan itu ketika adzan. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau perempuan enggak dianjurkan, enggak disyaratkan untuk adzan dan iqamah. Ya kan? Karena suara perempuan fitnah. Kita lihat, wal masnunah, dan yang disunnahkan untuknya adalah fitanbih, di dalam peringatkan fi shalah at-tasfiq duna tasbih. Bedanya. Kalau imamnya keliru, imamnya salah, dan nampak gerakannya dari belakang. Kalau zaman dahulu kan enggak ada pemisah zaman dahulu. Jadi kelihatan makmum imam itu kelihatan, cuman perempuan bagian belakang. Kalau zaman sekarang mungkin udah ada pemisah itu ya. Nah, kalau imam ada kekeliruan, kekeliruan yang sifatnya mungkin seharusnya dia rukuk, enggak rukuk misalkan, atau seharusnya dia tasyahud enggak tasyahud, langsung bangkit. Itu kalau perempuan mengingatkannya hanya tasfiq, bertepuk tangan. Tepuk tangannya bukan kayak tepuk tangan orang ini ya. Ini. Paham ya? Itu pendapat yang kuat. Jadi yang ditepuk itu adalah lengan yang kiri itu. Paham? Bukan tepuk tangan kayak orang yang meriah-meriah itu ya. Kalau tepuk tangan seperti itu hukumnya dilarang dalam syariat. Kenapa? Tasyabuh dengan orang Yahud, karena orang Yahud itu ibadahnya hanya bersiul dan bertepuk tangan. Paham? Jadi kalau kita ngajari anak kita jangan tepuk tangan gini. Paham ya? Ajari yang lainnya kalau menghibur. Ternyata ada dalilnya bahwasanya ibadahnya orang Yahudi itu apa? Hanya bersiul dan bertepuk tangan. Antum tahu bersiul ya? Bersiul tahu ya bersiul? Ma'ruf kan bersiul itu, menirukan suara burung atau semisalnya. Ternyata ada larangannya itu. Karena menyerupai apa? Orang Yahudi dalam beribadah mereka. Ibadah mereka itu hanya bersiul dan bertepuk tangan. Lah terus bagaimana perempuan ketika mengingatkan imam yang keliru, tepuk tangannya dia posisi bersedekap, dia hanya menepuk apa? Lengan yang kiri yang di bawah lengan kanan itu. Paham? Kalau laki-laki bagaimana? Subhanallah. Kalau laki-laki ingatkan imam keliru, subhanallah. Jangan diam saja. Imam keliru didiamin aja, jangan. Subhanallah, dan imam pastikan yang paham. Sudah ditegur subhanallah enggak paham-paham dia. Berarti belum paham. Pastikan imam yang menjadi imam itu yang paham. Jadi kalau keliru misalkan seharusnya tasyahud kok bangkit, makmum bilang apa? Subhanallah. Itu kalau laki-laki. Kalau zaman dahulu yang kelihatan gerakannya nampak, perempuan ingatkan dengan tepuk tangan tadi. Bentuk kaifiahnya paham ya? Nanti mungkin yang para abah, para suami sudah menyaksikan caranya ini bisa ngabar ke istrinya. Maksudnya bukan tepuk tangan gini, bukan. Jadi pahami, karena tepuk tangan seperti ini ada unsur tasabbuh dengan orang Yahud di dalam ibadah mereka. Sedangkan tasabbuh hukumnya apa? Haram. Menyerupai orang kufar haram. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, jadi kalau kita ngajari anak kita, anak kecil, kamu menghibur mereka, cara mainnya jangan diajari yang sesuatu yang berseberangan syariat. Ajari yang lainnya, bertepuk tangan, jangan. Bersiul, menghibur, biar ada suara burung, itu enggak usah. Bersiul juga ada penyerupaan dengan ibadahnya orang Yahud tadi itu. Terus bagaimana? Diajari yang lainnya, dihibur dengan cara yang lain, ya kan? Insya Allah semuanya ada caranya. Tapi dengan cara bersiul, bertepuk tangan, yang itu ada unsur penyerupaan dengan orang Yahud, ibadah mereka, hindari.
Paham ya? Ini syariat. Nah, yang namanya syariat itu tidak ada modal untuk kita kecuali sami'na wa ta'ana. Itu syariat. Kita lihat di sini. Kata beliau, duna tasbih, bukan tasbih. Kalau tasbih itu laki-laki tadi ya. Subhanallah, itu laki-laki ingatkan itu. Imam yang jadi imam pastikan paham. Jadi kalau ditegur subhanallah langsung dia mungkin apa? Imam dia langsung balik lagi ke tasyahud atau dia lanjut nanti kalau di akhir salat sujud apa? Sahwi namanya. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Oh, masa imam lupa? Kita katakan setiap manusia itu nggak mungkin nggak lupa. Nabi kita Muhammad SAW aja, beliau mengatakan innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kata Rasulullah SAW. Kalau aku lupa ingatkan aku. Lihat Rasulullah aja lupa. Karena kalau manusia nggak ada yang lupa, semuanya ingat terus nggak ada yang lupa, nanti nggak ada sujud sahwi, nggak ada, ya kan? Subhanallah ada nggak nanti? Kalau nggak ada yang lupa, nggak ada juga. Paham? Makanya adanya sujud sahwi itu karena ada orang lupa. Adanya ucapan subhanallah negur imamnya karena ada lupa. Makanya orang lupa itu nggak bisa dihilangkan. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dalam artian sesuatu yang tabiat dan wajar. Mafhum? Nah, yang tidak wajar bagaimana? Yang tidak wajar? Yang tidak wajar itu pura-pura lupa. Paham ya? Itu nggak wajar. Tapi kalau lupa beneran, memang orang kadang lupa itu ya kan? Seperti itu. Kita lihat di sini. Nomor 9, yajibu 'alaiha fit tawaf at-tasattur al-kamil. Masyaallah. Ini penting sekali ya. Ini memang kita membahas seputar apa? Amalan-amalan haji atau umroh. Ketika tawaf bagaimana kalau perempuan tawaf? Yajibu 'alaiha fit tawaf at-tasattur al-kamil. Wajib bagi seorang wanita ketika tawaf. Tawaf itu apa sih? Memutari Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Diawali di bagian apa? Nah, sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi posisinya kita berada di barakallahu fiik, Hajar Aswad berada di kiri kita. Paham ya? Kalau zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan ada lampu warna hijau bagian pojokan itu. Paham ya? Lampu hijau ini kalau kita perhatikan dia sejajar dengan Hajar Aswad ini. Ini untuk tanda, maksud tanda kalau kadang kalau tawaf di bawah itu penuh, orang naik ke lantai 2. Lantai 2 itu kan nggak kelihatan kadang Ka'bahnya. Nah, tapi ada lampu hijau. Lampu hijau itu insyaallah biidznillah akurat tuh sejajar dengan apa? Hajar Aswad. Jadi muter sekali kalau sampai lampu hijau, bismillah Allahu Akbar. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, tangannya gini, bismillah Allahu Akbar. Nggak perlu cium tangannya, nggak perlu. Itu nggak ada dalilnya. Bismillah Allahu Akbar. Itu keliru. Cukup bismillah Allahu Akbar. Jalan lagi. Sampai lampu hijau, gitu lagi. Bismillah Allahu Akbar. Gitu aja. Sampai 7 kali putaran, selesai. Nah, setelah selesai barakallahu fiik, dia mundur, nyari tempat sholat di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan makam loh. Katanya nggak boleh sholat di kuburan. Ini kok sholat di belakang makam Ibrahim? Bukan makam Ibrahim, makom. Makom Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, orang itu kalau semakin tinggi itu butuh yang namanya ance-ance. Tahu ance-ance? Ya kan? Nah, itu makom Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang waktu itu Ismail alaihissalam putranya bantu ngangkatkan batunya. Paham belum? Untuk naikkan bangunan tadi itu. Itu namanya makom, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang pernah umroh, insya Allah kalau pernah lihat ada nampak bekas kedua telapak kakinya besar situ. Bukan makam loh ya, ingat-ingat ya, makom, bedakan. Makom itu bukan makam. Kalau makam itu kuburan. Jadi jangan sampai salah artikan, suruh sholat di belakang makam Ibrahim, bukan makam, makom. Ini kelirunya sebagian orang itu ya. Nah, berarti boleh sholat di belakang makam, bukan makam tapi makom. Makom itu tempat berdirinya. Yang kalau orang paham insya Allah, yang kalau udah pernah umrah, kalau ada kesempatan mungkin pernah lihat itu. Kelihatan. Nah, dan itu nggak terlalu penuh. Yang paling penuh itu Hajar Aswad tadi, orang rebutan. Kalau di sini insya Allah agak sepi. Nah, sholat di belakangnya 2 rakaat. Oh ya, setelah sholat 2 rakaat, nah, mundur lagi nyari air zam-zam. Di situ alhamdulillah siapkan semua air zam-zam. Nah, mungkin di situ nanti dia minum air zam-zam, kemudian basahi kepalanya, rambutnya, baru dia nyari ke tempat untuk sa'i. Sa'i itu nanti bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, 7 kali juga. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, sampai 7 kali berhenti di Marwah. Di Marwah nanti itu udah selesai, tinggal rukun, tinggal apa?
tinggal yang terakhir yaitu at-tahallul namanya. Tahallul itu cukur. Ayo, jadi setelah ihram ya kan, kemudian tawaf, kemudian sa'i, itu rukun umrah cuma 3 itu aja. Biar halal, biar bisa pakai baju biasa, biar bisa istilahnya apa? Memakai wangi-wangian, ditahallul dulu. Tahallul itu dengan cara apa? Cukur rambut. Kalau laki-laki yang afdal pelontos, apa nih ya? Pelontos, gundul pelontos bersih itu yang afdal. Ditipisin, dipendekin rata enggak masalah. Itu laki-laki. Tapi yang pelontos gundul bersih itu yang afdal. Bersih. Biasanya pakai kayak garuk itu ya, pakai alat cukur bersihkan semuanya. Paham ya? Kemudian kalau barakallahu fi, kalau perempuan cukup dicukur satu ruas dari ujung rambutnya. Satu ruas dari tahu ya? Satu ruas dari segini panjangnya. Cukur selesai. Kalau ingin ngirit itu bawa alat cukur Indonesia sendiri. Jadi nanti kalau ada calo-calo itu yang di dekat marwah itu biasanya ada orang-orang yang menawarkan jasa. Bawa gunting banyak sekali ya kan. Itu jangan sampai ngikutin itu kadang berani menawarkan 10 real, 20 real gitu. Lebih baik bawa alat cukur sendiri. Kalau perempuan nanti sampai di hotel atau sampai di penginapan, kita yang nyukur. Satu ruas jari ada panjangnya. Dah. Jangan cukur gundul loh kalau perempuan loh ya. Kalau nggak paham cukur gundul bahaya. Paham ya? Yang gundul atau pelontos tadi atau pendek itu laki-laki, apa nih ya? Laki-laki. Kalau perempuan cukup dicukur apa? Ujung rambutnya satu ruas jari. Setelah itu tahallul nama. Mau pakai wangi-wangian, pakai pakaian biasa, sorban, peci udah boleh. Mudah berarti ya. Tinggal berangkatnya semoga dimudahkan. Yang belum berangkat dan suatu ketika ada rezeki, yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu kan. Dimudahkan berangkat, tahu tata caranya. Paham ya? Nanti umrah itu sebenarnya mudah, cuman prakteknya itu yang kadang harus benar-benar langsungan. Kalau cuman teori seperti ini mungkin dengerin gampang ya. Kalau ke sana harus tahu tempat-tempatnya gitu loh. Nah, tempat-tempatnya sehingga tahu ini tawafnya di sini, ya kan? Sa'i di sini. Nah, tapi semuanya mudah kalau sudah terlaksana di sana. Paham ya? Ya semoga dimudahkan yang belum sempat. Paham ya? Karena yang namanya umrah ini pendapat yang kuat menurut para ulama, kalau nggak mampu haji umrah dalam seumur hidup sekali. Kalau nggak mampu hajinya. Paham ya? Nah, kalau udah punya pengalaman, yang paling murah umrah mandiri. Bermodalkan 9.500.000 udah umrah. Itu belum makannya ya. Maksudnya tiket dan visanya. 9.500.000 itu tiket dan visanya pulang pergi. Belum makan, belum penginapannya. Berarti kan kalau kita bandingkan dengan travel lebih murah ini. Kalau mandiri loh ya. Itu kalau mandiri. Mandiri udah tahu letak-letaknya, posisi-posisinya, ya kan? Itu lebih murah kalau mandiri sebenarnya. Tiket PP pulang pergi, visa umrah 9.500.000. Kadang bisa murah itu, lihat promonya, tiketnya. Tapi dengan tambahan makan, dengan tambahan penginapan yang paling ngirit bukan di hotel, tapi di apartemen atau rumah-rumah biasa. Rumah biasa kalau di Saudi itu sudah ada AC-nya, sudah ada kipas anginnya. Satu kamar untuk 6 orang, 5 orang. Itu di Saudi kan tetap beda dengan di sini kan. Itu bukan hotel tapi sudah lumayan. Dekat juga dengan Masjidil Haram. Ini maksudnya berkaitan masalah apa? Umrah yang paling ngirit dan juga tidak memakan banyak biaya itu kalau ingin simpelnya mandiri tadi. Tapi kalau ingin yang lebih santai, terkondisikan semuanya, makannya 3 kali sehari, menu masakan Indonesia, tempatnya nyaman, travel. Paham ya? Nah, ini sekedar apa saran aja. Saran gambaran ke depannya kalau ternyata Allah mudahkan untuk berangkat, bismillah dengan cara tadi itu. Nah, kemudian barakallahu fiik, kita ambil dikit lagi, kata beliau, wa khafadus saut. Nah, kata beliau, yajibu 'alaiha fit thawaf at-tasattur al-kamil wa khafdus saut wa ghadul basar. Penting ini. Bagi perempuan ketika umrah atau setelah ihram tadi, wajib bagi dia tawaf menutup semua anggota tubuhnya kecuali wajah tadi dan kecuali kedua telapak tangan. Caranya, kalau kedua telapak tangan dimasukkan ke kerudung jilbabnya. Kalau untuk wajahnya dia boleh pakai burdah tadi. Atau dia terbuka, nanti kalau ada laki-laki yang dekat bukan mahramnya, tutup pakai kerudungnya. Bisa dipahami ya? Nah, dan memelankan suaranya. Berdoa boleh tapi pelan-pelan suaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ketika telah muter-muter itu, setelah dia mengucapkan bismillah Allahu akbar itu mulai, itu berdoa apa saja silahkan berdoa. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Mandarin pun boleh. Nah, kalau bisa. Atau bahasa Inggris. Bahasa terserah lah. Nah, semuanya boleh. Bahasa Jawa boleh enggak kira-kira? Bahasa Sabar.
Boleh. Oh, Jawa yang ngoko halus boleh. Sunda boleh. Karena itu posisinya barakallahu fik di situ bebas. Intinya berdoa dan doa-doa yang baik di situ. Paham ya? Meminta agar dikabulkan doanya atau yang semisalnya. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fik wa ghaddul basar, menundukkan pandangan kalau perempuan. Laki-laki juga sama, bukan berarti perempuan tok itu loh ya. Karena di sana itu campur baur. Dalam artian memang ujian plus itu ibadah. Dalam artian bagaimana? Dalam artian memang kita nggak bisa memisahkan perempuan sendiri, laki-laki sendiri, sana sulit. Karena yang datang itu semuanya dari seluruh dunia. Nggak semuanya paham ngaji. Nggak semuanya loh ya. Ada orang awam, orang yang udah ngaji, ada yang nggak paham. Yang nggak paham juga banyak sekali di sana. Nah, itu yang udah paham. Ketika muter itu ya pastikan dia banyak berdoa, menundukkan pandangan, lihat jalannya. Paham ya? Yang laki-laki juga sama. Laki-laki pun juga menundukkan pandangan juga, bukan berarti yang perempuan menundukkan pandangan karena dalilnya kan umum. Ya kan? Qul lil mu'minin yaghuddu absarahum wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada lelaki kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang perempuan bagaimana? Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Di situ kalau orangnya nggak beriman, dalam artian dia cuma ingin enak-enaknya saja, itu semuanya ada. Dalam artian tengok kanan kiri perempuan-perempuan yang orang luar negeri banyak sekali. Dan kemudian di situ laki-laki campur juga, mancanegara. Tapi kan ibadah di situ. Nah, kalau ibadah fokus. Lihat apa yang kita pandang depannya, berdoa, ngelihat Ka'bah tidak masalah. Tapi tengok kanan kiri lihat perempuan misalkan nggak boleh. Paham ya? Nah, pastikan menundukkan pandangan. Yang perempuan ke sana, menundukkan pandangan. Ini bagus sekali nasihat Syekh Shalal Fauzan ini ya. Wa alla tuzahim rijal. Penting ini. Dan hendaknya perempuan tidak apa? Tidak sengaja berdesak-desakan dengan lelaki. Memang sulit ketika musim umrah penuh sekali. Zahmah itu kadang-kala memang kita pengennya nggak berdesakan tapi didesak itu loh. Paham nggak? Jadi depan kita udah awalnya laki-laki tiba-tiba berubah perempuan, belakang perempuan. Kadang loh ya seperti itu kalau kita mengelak pun sangat sulit ketika penuh. Yang paling sepi itu malam. Malam jam 1 malam, jam 2 malam, setengah 3 malam itu insya Allah sepi. Walaupun sepinya sana tetap masih padat, tapi lebih sepi itu dibandingkan waktu-waktu yang lain. Paham ya? Kita punya trik caranya kalau mau sepi jam-jam segitu. Itu lebih sepi. Tapi kalau selain itu biasanya ramai penuh. Nah, kalau ramai penuh itu jalan itu kita nggak bisa nelapak dengan telapak yang sangat panjang, nggak bisa. Ya kayak istilahnya ibaratnya geremet kayak semut itu istilahnya. Nah, dan jangan sempatkan ya. Istilahnya apa istilahnya itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jangan sempatkan jengking. Jengking bahasa Indonesianya apa? Menunduk itu ya. Karena kalau menunduk dikit aja terdorong di belakang, bisa jempalik nanti, ya. Nah, barakallahu fiik itu maksudnya ngasih gambaran di sana seperti itu. Nah, yang udah pernah mungkin tahulah. Kalau mau nunduk sedikit aja nggak bisa karena terdorong di belakang gitu loh. Kalau terdorong belakang, kalau dia nggak punya kekuatan, terinjak-injak. Makanya jamaah haji kebanyakan yang ada yang meninggal dunia itu karena terinjak-injak sebagian mereka. Jatuh mau bangkit lagi sulit. Karena mau bangkit bagaimana? Mau bangun terinjak, ujung-ujungnya qadra masyafa'al meninggal. Itu kebanyakan seperti itu. Karena kalah kekuatan tadi loh ya. Begitu jatuh mau bangkit itu sulit sekali loh ya. Kalau istilahnya rapatnya banyaknya orang yang umroh itu biasanya ya seperti itu. Ini sekedar selingan barakallahu fiik bahwasanya kalau perempuan ya pastikan tetap jaga jarak, semaksimal mungkin tidak mendesak-desak dan berhimpitan dengan lelaki kalau memungkinkan, karena yang namanya ketika penuh sangat sulit sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin nggak berhimpitan, sebelah kita orang awam perempuan nggak paham ya kan, itu mungkin depel-depel gitu istilahnya tetap nyenggol gitu loh. Tapi kan kita nggak menyengaja, bisa dipahami ya. Nah kita lihat wa khususan indal hajar awal rukun yamani, penting ini. Terkhususkan ketika mendekati Hajar Aswad itu paling banyak itu. Kadang ada orang yang nekat itu. Jadi naik di atas pundak dia, wah itu pengennya tuh langsung menuju Hajar Aswad itu nggak boleh sebenarnya. Karena mendolimi yang lainnya gitu loh. Jadi langsung naik ke atas pundak kayak orang diinjak-injak itu loh. Yang nekat seperti itu. Kalau ketahuan tentara-tentara sana dimarahin itu. Tapi yang namanya orang saking semangatnya itu kadang lepas kendali gitu loh. Allahul musta'an. Jangan, sabar. Kalau nggak mampu apa tadi isyarat. Isyarat aja tangan kanan. Bismillah, Allahu Akbar, selesai. Nah, apa? Nah, waktu lain yang sepi yang malam tadi itu. Insya Allah kalau Allah mudahkan di waktu lain yang sepi itu insya Allah bisa. Paham ya? Tapi kalau waktu penuh, wah itu sulit sekali. Nah, kita lihat sini, barakallahu fiik, kita tutup yang terakhir.
Kata beliau di Hajar Aswad tadi atau rukun Yamani. Kalau rukun Yamani ini nggak perlu mencium antum, cukup mengusap aja kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan nggak perlu isyarat juga. Kalau Hajar Aswad mampu mencium, mencium dan mengusap. Kalau nggak mampu isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau sepi-sepi itu biasanya adzan pertama ya seperti malam terakhir lah, itu sepi sekali itu biasanya. Itu biasanya kalau mendekat itu bisa biasanya. Tapi kalau pas musim Ramadan itu walaupun jam segitu ramenya luar biasa kalau Ramadan. Bisa dipahami ya? Karena Ramadan itu beda loh pahalanya. Umrah di bulan Ramadan itu bagaikan orang yang haji, itu bedanya. Makanya kalau Ramadan travel itu paling banyak dan penuh biasanya. Harganya pun naik 2 kali lipatnya biasanya. Karena apa? Karena keutamaannya luar biasa. Jadi umrah di bulan Ramadan itu bagaikan orang yang haji, itu yang mereka cari. Paham ya? Kalau umrah biasa itu yang nggak sampai setingkat haji tapi sudah mewakili bagi orang yang tidak mampu haji seumrah. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kemudian barakallahu fikum kata beliau, wa tawafuha fi aqsal mataf ma'a adamil muzahamah afdal laha min at-tawafi adna qariban min al-Ka'bah ma'al muzahamah. Ini perempuan, perhatikan baik-baik, ini perempuan karena perempuan itu sensitif dan fitnah. Tawafnya perempuan di tengah-tengah tempat tawaf, jadi enggak terlalu dekat dengan Ka'bah, itu lebih utama dibandingkan dia mendekat Ka'bah, mendekat dengan Hajar Aswad itu dan berhimpit-himpitan. Bisa dipahami enggak? Kalau perempuan taruhlah dia tawaf, di tengah-tengah itu lebih longgar, lebih luas, itu lebih afdal dibanding dia harus tawaf mendekati apa? Hajar Aswad dan berhimpit-himpitan loh. Besar-besaran, himpitan. Perempuan soalnya. Nah, kalau laki-laki kan bisa dikatakan nah istilahnya enggak selemah perempuan itu. Kalau perempuan kadang tergesa sedikit jatuh misalkan enggak bisa bangkit, itu lebih rawan gitu loh perempuan. Paham ya? Nah, di samping fitnah itu juga diantaranya. Li'anal muzahamah haramun lima fiha minal fitnah. Penting ini. Dikarenakan berdesak-desakan itu haram hukum asalnya. Kalau menyengaja loh ya. Menyengaja berdesak-desakan, nempel-nempel laki-laki misalkan. Itu haram. Dikarenakan ada fitnah di dalamnya. Ini berlaku umum. Yang laki-laki perempuan juga nggak boleh menyengaja desak-desak itu nggak boleh. Cuman kadang yang namanya kondisi dan posisi itu kita nggak bisa mengelak itu. Sebagaimana Anda sebutkan. Mungkin yang udah pernah umrah tahu lah. Kita berusaha untuk nggak menghimpit. Berusaha untuk tidak berdesakan. Tapi yang namanya penuh itu sulit. Sudah ke kanan ternyata yang ke kiri, sudah maju ternyata yang mundur. Ya sabar intinya, sabar dan berusaha semaksimal mungkin murni untuk ibadah, bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Aman ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini yang kita bahas masih panjang sebenarnya. Jadi ini seputar apa? Seputar umrah dan juga seputar ihram bagi perempuan bagaimana, gambaran globalnya sudah kami sebutkan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.